Dok, sidang. dok akhirnya besok DRL menjalani sidang pertama di PN Yes. Tangerang. Mungkin Betul. dokter sendiri bakal datang besok. Alhamdulillah, insya Allah kalau misalnya dokter dikasih kesempatan, karena besok dokter harus bepergian ya, itu besok sibuk banget. Tapi sebisa mungkin dokter pagi mungkin akan mampir ke pengadilan. Dokter sih berharap bisa ketemu dengan saudara terdakwa DRL ya, untuk menyapa, meskipun setiap sapaannya dokter selalu dicuekin sih sama terdakwa DRL, tapi tidak apa-apa. Dokter akan berusaha untuk menyapa dia, menanyakan kabarnya, karena terlihat di TV kemarin dia lebih cabi, kayaknya lebih makmur di dalam Shell. Sepertinya saudara terdakwa DRL sudah bisa beradaptasi dengan kondisi sel. Dok, lega kah akhirnya disidangkan? Sebenarnya belum cukup lega, kenapa? Karena pasal 55 dan pasal TPPU belum muncul. Tapi nanti kita akan ungkapkan di persidangan. Tapi itu kalau melihat ancaman hukumannya kan cukup terbilang berat dok ya, apa yang diutarakan 12 penyidik plus 5, itu betul. cukup berat. Nah itu apakah belum memuaskan seorang dokter dengan berita ancaman hukuman sebanyak itu dok? Sebenarnya niat dokter bukan untuk memenjarakan orang sebenarnya. Niatnya itu untuk mengembalikan hak masyarakat. Tapi karena manusia ini tidak mau mengembalikan kerugian masyarakat, ya mau tidak mau dia harus menjalani. Dan sebenarnya layak untuk dimiskinkan. Jadi sebaiknya uang dari penjualan penipuan itu sebaiknya disita oleh negara. Jadi masyarakat bisa lega lah ya, setidaknya tidak dirasakan lagi oleh seorang terdakwa DRL. Dok, Sebenarnya bukan penjara sih. dok balik ke BAP mungkin kerugiannya berapa sih dok, total kerugian Kalau yang dihitung dokter dari tahu? penjualan dia yang dokter tahu, dari DNA salmon, white tomato, dan stem cell, itu hampir menyentuh angka 300 miliar. Sungguh fantastis. Dalam kurun waktu berapa tahun mungkin dok? Kalau kurun waktu tidak tahu, tapi yang kita hitung adalah jumlah penjualannya. Penjualan. Jumlah produk yang terjual. Jadi berapa jumlah produk yang terjual dikalikan dengan harga penjualan dia, itu di total kurang lebih mencapai angka sekitar 300 miliar. Dok, apa yang membuat dokter yakin ini ada unsur TPPU nya? Ya karena kan memang didapatkan dengan cara-cara tidak benar, didapatkan dengan cara-cara ilegal. Sedangkan pasal TPPU itu bisa ditetapkan jika harta yang didapatkan itu dengan cara yang tidak ilegal, dengan cara yang ilegal, tidak legal. Jadi itu pasti akan masuk dengan ancaman di atas 4 tahun. Itu pasal TPPU bisa dimasukkan. Dok, berarti ini belum ada di TPP itu nggak ada di dalam BAP dok ya? Berarti mungkin harus ada laporan baru atau seperti apa dok? Bisa ada laporan baru atau akan muncul di persidangan nanti. Ya, jadi nanti dokter juga akan munculkan di persidangan kenapa pasal TPPU pun tidak muncul. Tapi jika memang dia terbukti menipu atau terbukti menjual produk yang berbahaya, ini pasal TPPU bisa disertakan di laporan selanjutnya. Kenapa? Karena ada dugaan saudara tersangka terdakwa DRL ini menggunakan rekening istrinya. Jadi penjualan produk ini masuk ke dalam rekening istrinya. Tetapi setelah prosesnya naik menjadi sidik, rekening istrinya diganti menjadi rekening CV. Nah, di sini ada dugaan untuk menyembunyikan, menyamarkan, ya, jadi menutupi kemana aliran dana itu. Dok, besok datang ke PN mungkin akan bawa apa untuk DRL sendiri? Sebenarnya sih kalau membawa tidak boleh membawa makanan, tapi karena dokter ingat dia pernah meledek saudara Nikita Mirzani membawa nasi padang, mungkin juga nanti dokter akan bawa nasi padang buat terdakwa DRL. Ada yang mau disampaikan mungkin? Untuk DRL, silakan menikmati prosesnya. Kamu akan berhadapan dengan seorang dokter yang tidak ada takut-takutnya. Ya, kamu akan menghadapi seorang serigala di persidangan. Ya, jadi jangan juga kamu bermain playing victim menggunakan muka memelas. Ya, seperti apa yang digunakan oleh SS. Kamu bersikap gentle, sama seperti di konten-konten kamu selama ini. Ya, kamu hadapi dokter. Kamu silakan munculkan keilmuan kamu sebagai seorang PhD yang ijazahnya beli, ya. Sementara kamu akan melawan seorang dokter Samira, ya, bukan PhD, tapi kecerdasannya nggak akan bisa kamu lawan, ya. Dok, Sidang. dok akhirnya besok DRL menjalani sidang pertama di PN Yes. Tangerang. Mungkin Betul. dokter sendiri bakal datang besok. Alhamdulillah, insya Allah kalau misalnya dokter dikasih kesempatan, karena besok dokter harus bepergian ya, itu besok sibuk banget. Tapi sebisa mungkin dokter pagi mungkin akan mampir ke pengadilan. Dokter sih berharap bisa ketemu dengan saudara terdakwa DRL, ya.
untuk menyapa, meskipun setiap sapaannya Doktif selalu dicuekin sih sama terdakwa DRL, tapi tidak apa-apa. Doktif akan berusaha untuk menyapa dia, menanyakan kabarnya, karena terlihat di TV kemarin dia lebih cabi, kayaknya lebih makmur di dalam Shell. Sepertinya saudara terdakwa DRL sudah bisa beradaptasi dengan kondisi sel. Dok, lega kah akhirnya disidangkan? Sebenarnya belum cukup lega, kenapa? Karena pasal 55 dan pasal TPPU belum muncul. Tapi nanti kita akan ungkapkan di persidangan. Tapi dok, kalau melihat ancaman hukumannya kan cukup terbilang berat dok ya, apa yang diutarakan tim 12 penyidik plus 5, itu betul. cukup berat. Nah itu apakah belum memuaskan seorang Doktif dengan berita ancaman hukuman sebanyak itu dok? 12 Sebenarnya tahun. niat Doktif bukan untuk memenjarakan orang sebenarnya. Niatnya itu untuk mengembalikan hak masyarakat. Tapi karena manusia ini tidak mau mengembalikan kerugian masyarakat, ya mau tidak mau dia harus menjalani. Dan sebenarnya layak untuk dimiskinkan. Jadi sebaiknya uang dari penjualan penipuan itu sebaiknya disita oleh negara. Jadi masyarakat bisa lega lah ya, setidaknya tidak dirasakan lagi oleh seorang terdakwa DRL. Dok, Sebenarnya bukan penjara sih. Dok, balik ke BAP mungkin kerugiannya berapa sih dok, total kerugian Kalau yang dihitung dokter dari tahu? penjualan dia yang Doktif tahu, dari DNA salmon, white tomato, dan stem cell, itu hampir menyentuh angka 300 miliar. Sungguh fantastis. Dalam kurun waktu berapa tahun mungkin dok? Kalau kurun waktu tidak tahu, tapi yang kita hitung adalah jumlah penjualannya. Penjualan. Jumlah produk yang terjual. Jadi berapa jumlah produk yang terjual dikalikan dengan harga penjualan dia, itu di total kurang lebih mencapai angka sekitar 300 miliar. Dok, apa yang membuat Doktif yakin ini ada unsur TPPU-nya? Ya karena kan memang didapatkan dengan cara-cara yang tidak benar, didapatkan dengan cara-cara ilegal. Sedangkan pasal TPPU itu bisa ditetapkan jika harta yang didapatkan itu dengan cara yang tidak ilegal, dengan cara yang ilegal, tidak legal. Jadi itu pasti akan masuk dengan ancaman di atas 4 tahun. Itu pasal TPPU bisa dimasukkan. Dok, berarti ini belum ada di TPP itu nggak ada di dalam BAP dok ya? Berarti mungkin harus ada laporan baru atau seperti apa dok? Bisa ada laporan baru atau akan muncul di persidangan nanti. Ya, jadi nanti Doktif juga akan munculkan di persidangan kenapa pasal TPPU pun tidak muncul. Tapi jika memang dia terbukti menipu atau terbukti menjual produk yang berbahaya, ini pasal TPPU bisa disertakan di laporan selanjutnya. Kenapa? Karena ada dugaan saudara tersangka terdakwa DRL ini menggunakan rekening istrinya. Jadi penjualan produk ini masuk ke dalam rekening istrinya. Tetapi setelah prosesnya naik menjadi sidik, rekening istrinya diganti menjadi rekening CV. Nah, di sini ada dugaan untuk menyembunyikan, menyamarkan, ya, jadi menutupi kemana aliran dana itu.